Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Tuan Guru. Ya, saya perwakilan dari saya perwakilan dari Santri Barin, ingin bertanya tentang satu persoalan yang saya belum mengerti dan belum saya ketahui apa hukum dalam wudhu. yakni ketika kita ke masjid, mampir ke masjid-masjid, terkadang di masjid tempat wudhunya itu ada tempat kita untuk istilahnya membasuh kaki ya sebelum kita keluar itu. Nah di sana kan terkadang ada yang saya temukan itu ada siklus airnya itu mengalir dan ada pun yang siklus airnya itu menggenang. Nah, bagaimana sekiranya hukumnya ketika kita selesai berwudu, nah kemudian kita membasuh kaki kita di air yang tergenang itu. Nah, sementara mungkin untuk ukuran dua kullahnya masih kurang. Nah, di sana kan akan menimbulkan rasa was-was di hati. Nah, kemudian dari sana saya juga minta sedikit saran dari Kelungguh, saran supaya was-was itu bisa hilang. Karena ada teman yang kalau dia berwudu itu sudah lama, tidak cukup sekali, baru selesai habis mandi wudu lagi, mau ngaji kemahat wudu lagi, belum pasang pecinya wudu lagi. Tidak bisa diajak bicara, butuh lagi. Itu mungkin bisa jadi masalah gitu. Nah, mungkin hanya ini pertanyaan saya. Sekian. Allahumma fi qadari ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa. Harus ini ya diharapkan. Silakan yang padat silakan 2 orang saja ya. Singkat padat ya. Kami silakan. Itu di belakang, kasih mic di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura Abah, yang mungkin mau bertanya. Tadi kan penjelasan Abah menggabungkan niat pekerjaan yang wajib dengan yang wajib, maka batal pekerjaan tersebut. Tapi bagaimana kalau kita menggabungkan niat mandi wajib untuk suci dari haid dengan mandi junub habis mandi gitu? Terus lafaz niatnya itu untuk menghilangkan hadas besar, sedangkan keduanya memang hadas besar. Bagaimana? Ya. Ya, satu lagi ya, sekali lagi. Kasih mic. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan dari salah seorang banat, tapi dia malu untuk bertanya secara langsung, jadi dia mewakili. Jadi pertanyaannya begini: bagaimana hukumnya bersiwak bagi orang yang tidak punya gigi? Apakah tetap disunahkan? Termasuk yang membangun besar kepala ya namanya rapat tadi. Ya baik ya, Ampura dulu jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi saya masih lupa. Yang kedua, hukum membasuh tangan kaki di air yang tergenang yang kurang dari 2 kulah yang kemudian menimbulkan was-was dan bulu terus. Kemudian yang dari mana tadi menggabungkan 2 pekerjaan wajib antara mandi
haid dan junub ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi yang cukup luar biasa, yang bersiwak indra gigi. Untuk jawaban kami persilakan pada narasumber dan guru untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, bagus pertanyaannya itu. Hukum bersiwak bagi yang tidak punya gigi. Papu-papu misalnya tadinya punya gigi umur 40, 50, 60 sudah mulai tanggal 1, tanggal 2 dan habis tanggal. Zahir ibarat mengatakan ayyastakal asna, menggosok gigi. Kalau tadi di awal bab siwak saya ceritakan sebab sunnahnya, sekarang muncul pertanyaan, apakah masih sunnah bagi orang yang tidak punya gigi? Berembel mentah. Hah? Mau orang. Jadi karena gigi sudah tidak ada dan ada unsur bahaya kepada kalau gusi yang digosok, itu nanti dia akan masuk mendapatkan pahala ketika niyatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu terkadang lebih baik daripada pekerjaannya. Kapan terjadi? Ketika uzur ada pada orang yang tadinya sudah biasa melakukan itu, sementara ketika uzur tidak mampu melakukannya. Jadi jangan main-main mau bersiwak ada gigi jadi ketahuan sama orang. Jadi kalau sudah tidak punya gigi ya selesailah urusan siwak. Tapi kalau sudah biasa bersiwak dari sejak punya gigi, ketika kita tidak punya gigi dapat pahala siwak. Itu kelebihannya bagi yang sudah mulazamah dari awal. Ini ketika sudah tidak punya gigi baru punya niat siwak, nah tidak sampai pahalanya. Itu masuk pada kaidah atau istilah niyatul mar'i khairun min amali. Sama seperti ini yang ikut daurah dari hari pertama ikut kedua ketiga baru 6 hari, besoknya hari ke-7 sakit. Niatnya sudah dari awal mulazamah tidak pernah absen, tapi karena sakit dapat dia pada hari ke-7 itu karena sakit sekalipun tidak hadir di tempat ini. Kemudian berikutnya dari yang mana dulu kita habiskan ya. Pertanyaan sebelumnya tadi muncul masalah memadukan niat. Itu memadukan niat nah. Bukan hanya perempuan yang dimadu ya. Tapi perempuan itu benci sama madu, tapi pertanyaannya lari-lari ke masalah madu. Jadi memadukan niat itu bagaimana hukumnya? Sayang saya tidak bawa kitabnya dan tidak bisa dibaca satu kali duduk kitab itu terkait dengan al-ishtiraku fin niyati, sekutu atau memadukan niat. Jadi di situ ada yang niat dipadukan dengan selain ibadah. Misalnya niat selain ibadah itu yang bentuknya maksiat misalnya, itu dapat dosa bukan dapat pahala. Contoh, sembelih ayam lillah wa li ghairillah, itu haram hukumnya, sembelihannya dimakan. Itu sembelih ayam untuk ya lillah tapi plus nanti mau dibawa ke laut untuk sesajen supaya jodoh saya cepat datang misalnya. Nah, itu haram hukumnya, daging ayam yang disembelih itu dimakan. Contoh kasus yang ditanya tadi, mandi junub dengan sebab-sebab yang berbeda. Mana mimpi, mana berhenti dari tanah beaknya, dari haidnya. Bersamaan. Besok mandinya untuk mimpi dan kebetulan saat itu juga berhenti dari
haid, nifas atau yang lainnya. Nah, ini tidak ada masalah. Al-asbabun muta'addidah wal ghuslu wahid. Sebab berbeda-beda tapi mandinya satu. Nggak harus kamu eja dia, kamu antrikan. Saya mandi besar dari sebab mimpi dan berhenti dari haid dan kebetulan juga nifas dan kebetulan yang dimandikan juga mati misalnya. Jadi al-asbab muta'addidah wal ghuslu wahid. Jadi sebabnya boleh berbilang, boleh banyak, boleh dua, boleh beragam, tapi mandinya satu. Intinya menghilangkan hadas besar. Mau disebut mau tidak boleh dalam niat. Itu anunya. Sekalipun ada tafsir ulama itu, tapi itu secara kesimpulan umum. Apalagi yang Bana sudah selesai. Yang Bani tadi masalah bandek apa namanya itu? Tempat air di masjid-masjid atau sebagian masjid kita di Lombok sudah mulai itu. Terkait dengan tempat cuci kaki kotak air. Tapi kotak air itu dipakai sebelum biasanya sebelum ke tempat wudhu. Kalau sesudah ngapain? Kalau sudah bersih dari dalam kan? Ada juga masalah kalau sekalipun dipakai sebelum. Kalau airnya itu misalnya mutanajis. Airnya mutanajis, kemudian kita masukkan kaki kita ikut mutanajis. Itu basah ke sana nanti diinjak ikut juga kan kasusnya. Sama seperti cara membersihkan kencing, apakah kencing laki maupun perempuan yang kasus level hukumnya mutawasid kan? Itu harus dikeringkan di tempat dulu. Jangan masih zat kencingnya itu masih terbenam di siram, itu memperlebar dan memperluas yang kena sama najis. Harus kering dulu, siram di tempat kemudian keringkan lagi, siram di tempat, keringkan lagi. Nah, itu cara yang bagus. Kalau disiram masih tergenang itu memperlebar dan memperbanyak pekerjaan dan masalah. Kalau kira-kira airnya tidak berubah dan diyakini kaki yang masuk di tanah tidak mutanajis, maka air yang seperti itu tidak ada masalah. Kalau air itu terkena sama najis, entah kakinya mungkin sopir dam masuk ke situ, atau mungkin seperti tadi orang baru selesai dari pasar hewan masuk ke situ, itu jadi masalah itu. Jadi masalah. Kecuali kalau airnya 2 kolah plus kan begitu, 2 kolah atau lebih, itu tidak ada masalah selama tidak berubah. Kalau berubah itu jadi masalah. Nah, ini yang harus dipahami oleh pengurus masjid yang kalau membuat itu ya harus ukurannya besar. Tapi kalau ada siklus atau rotasi air seperti yang digambarkan tadi, airnya nyambung sekalipun tidak mengalir, tapi kalau ukurannya mencapai 2 kolah atau lagi lebih, itu tetap tidak bermasalah selama tidak berubah. Itu poinnya. Kalau dia berubah dan tidak mutanajis juga tidak bermasalah. Kalau tidak mutanajis, yang bermasalah kalau air itu berubah dan sampai takaran mutanajis. Jadi ada air yang berubah tapi suci, seperti yang tadi dalam pembagian air musta'mal itu. Dia suci tapi tidak bisa menyucikan. Dampaknya kalau dia mutanajis itu nanti merembet kepada tempat-tempat yang diinjak baik oleh dirinya maupun oleh orang lain ketika balik dari tempat duduk. Basah sama dengan mutanajis. Kecuali kalau basah di dalam air, itu tidak mutanajis. Kita mandi bersamaan dengan anjing misalnya, tapi sama-sama dalam kolam, itu tidak berpengaruh apa-apa. Jangan saling kaku,
artinya sangat rentan sekali ya panitia pembangunan yang membuat genangan air tadi. Ya. Sebenarnya Kalau tidak ukurannya tidak disesuaikan. yang kita lihat di mana-mana memang jauh dari ukuran. Nah, tapi ada memang di situ kelihatan kecil karena besinya, karena ada besi di atas. Iya. Tapi sebenarnya dia dalam itu. Tapi karena ada besi supaya kita tidak jatuh atau terdalam kaki kita. Tapi poinnya sebenarnya pengurus masjid itu menginginkan menghajati lantainya itu tetap bersih tanpa memperhatikan kesuciannya sebenarnya. Jadi lantai masuk keluar ke area MCK itu bersih tanpa pernah meneliti poin yang lebih perlu dari bersih itu yaitu suci. Iya. Terus apa lagi? Was-was. Ada obat itu was-was di Hasyiah Al-Bujaini jilid 1. Saya lupa halamannya. Nanti baca ya di bab masalah di awal-awal masih halaman awal sekali di pinggir. Nah, kalau sama cetakan kitab saya yang lebar kayak ini ya. Itu yang jilid pertama itu ada di bagian bawah sebelah kanan posisinya. Cara mengobati was-was. Cara mengobati was-was. Salah satunya banyak berdoa, banyak membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang lain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya poin-poin yang lainnya itu perlu dibaca di situ. Ada di Hasyiah Al-Bujaini. Jadi kalau cetakannya seperti ini yang lebar dan panjang itu di sebelah kanan bagian bawah. Was-was ini memang suatu penyakit ya, penyakit yang kita tidak inginkan. Tapi terkadang orang sulit mau mengobati dirinya. Jadi was-was itu obat yang paling mujarab, paling efektif dan paling manjur adalah dari diri. Dari diri. Kalau orang sholat itu itu ya guru-guru kita para ulama mengatakan tepuk punaknya, jangan terlalu sampai. Ya intinya dia kaget, jangan sampai paham pingsan. Intinya dia kaget dan khawatir kalau dia melakukan itu nanti ditepuk lagi dari belakang. Nah, itu ya supaya kepikiran itu supaya dia berhenti. Itu tahap-tahapan apa istilahnya reaktif istilahnya yang sifatnya reaksi dari ketika kita melihat aksi orang was-was. Intinya berlindung kepada Allah, banyak berdoa dan sambil memperbaiki kemantapan hati. Itu poin daripada obat was-was. Karena was-was ini bukan hanya di wudu, bukan hanya di sholat, termasuk was-was dalam suatu kemantapan keyakinan dalam berbuat sesuatu juga. Ada di sekolah, berangkat sekolah ketika ada dulu, mungkin tidak datang baru sekarang. Kalau itu tidak saya masuk, tidak jadi saya ke kelas, mungkin dulu saya belum datang. Nah, itu juga bagian dari was-was yang ditambah dengan malas kan. Selanjutnya apa yang tadi? Masalah masjid tadi, masalah masjid dan bejana. Ya. Oke. Bejana yang kalimat yang mengatakan ittikhazuha. Baik. Ya, ittikhazuhu min ghairi isti'mal. Jadi menjadikannya sebagai bejana. Ingat kata bejana. Bejana itu ina, wadah, alat. Di Makkah itu di Ka'bah ada mizan. Tahu mizan? Pancoran emas yang ada di atas Ka'bah. Yang kalau hujan airnya turun di kawasan Hijr Ismail. Udah pemegang? Udah pemegang? Mudah-mudahan kita semua bisa insyaAllah. Amin ya rabbal alamin dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan cara yang semudah-mudahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya sudah berhaji alhamdulillah 7 kali, semua gratis. Umrah yang tidak pernah kita hitung.
Umrah kemarin 2019 2020 awal itu juga gratis, sekalipun dari Lombok. Artinya Anda harus, mungkin saya pergi umrah tidak ada uang di rumah, tidak ada uang bapak saya, tidak ada uang ibu saya. Yang penting berdoa saja. Siapa tahu kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu al-umrata wa yarzuqhu al-hajja wa yarzuqhu al-ilma, dan seterusnya. Semua rezeki. Nah, di kitab ini ada alasannya kenapa sampai itu menjadi haram. Di kitab yang saya bawa ini ada poinnya, ada poin alasannya kenapa sampai tidak menggunakannya juga menjadi suatu yang diwas-was, suatu yang diwanti-wanti oleh ulama menjadi suatu yang haram. Jadi macam alasan kenapa ulama sampai ini. Wa yahrumu ittikhadhuhuma min ghairi isti'malin. Itu yang dikali ibarat yang haram, padahal tidak digunakan. Jadi alasannya ulama di annal ittikhadha qad yajurru ila al-isti'mal. Ini alasannya. Karena kalau sudah kita buat, sekalipun kita tidak pakai, ada saja kecondongan hati ngolek-ngolek, lambat laun arah coba sekali. Nah, itu dia. Jadi sama seperti ibarat yang mengatakan ma yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Jadi seolah ini tardan wasaddan lil bab. Ini menutup celah. Jadi menutup celah supaya jangan ada celah, sama seperti wala taqrabul zina. Nah, salah seperti itu. Jangan ada celah. Apa gunanya kita hati-hati comong-comong, coba deh berbeda lain kan seperti itu. Bagaimana rasanya kalau kita minum pakai gelas emas ini? Jadi kecondongan hati itu, Adam Hawa saja di surga tergoda oleh setan. Apalagi kita hanya di rumah dikelilingi oleh setan. Setan tidak bisa masuk ke dalam surga kan? Toh juga tergoda Adam dan Hawa. Apalagi di rumah kita penuh dengan setan. Itu alasannya. Bagaimana kalau di masjid itu ada emas, ada kubah emas? Nah, memang at-tajsis istilahnya itu, ya, menghiasi masjid dengan mewah itu hukumnya makruh. Di Madinah itu emas banyak. Di Masjid Nabawi dikirain yang kuning-kuning itu bukan emas, emas, semua emas. Kalau di Mekah itu di mizabnya Ka'bah, belum lagi di yang koin-koin yang tidak semua. Kalau di Madinah itu di apalagi di Rawdah itu, yang di atas-atas itu memang sumbangan dari. Tidak ada keharaman untuk itu karena itu bukan bejana. Sedikit nih, Ustaz. Niki di bawahnya wayah rumulina rumudobba bidobbatin bidobbatin kabirah urfan di zina. Yang kedua, Fa'inkanat kabiratan min hajatin jaza ma'al karahah wa saghiratan urfan di zinatin kurihan. Jadi kalau kita lihat misalnya di Indonesia ada masjid kubah emas di Bogor, niki apakah masuk di zina atau lil hajah? Lil zina atau lil hajah?
Jadi yang haram itu kita harus pahami dari awal bahwa yang haram untuk didobah dan al-matli. Jadi al-matli itu tadi lapisannya. Kalau dobah itu bisanya saking, saking sayangnya sama gelasnya ini hilang ini ujung apa namanya? Ujung tutupnya ini. Sayang sekali saya sama gelas saya. Hanya ini jadi kenangan-kenangan saya dari sejak dulu misalnya ratusan tahun masih hidup. Saya harus tambal dengan emas. Ini namanya al-dobah. Atau pegangannya ini copot, hanya bisa ditambal dengan emas. Itu bagian dobah. Tapi ini berlaku pada ina. Berlaku pada ina. Tahu ina? Bejana. Sekarang permasalahannya kubah masjid itu ina atau bukan ina? Ada yang menyebut kubah masjid itu ina? Tidak ada. Kemudian, di sini di kitab yang saya bawa ini ada juga pembahasan tentang terkait dengan bagaimana hukum menambal masjid dengan emas. Ada juga pembahasannya. Sehingga fa'inda rafi'i yashmulu dabbatai zahab wal fiddati walladhi kama lahu an-Nawawi, kaitannya dengan apakah secara rinci penjelasannya yang banyak yang kecil dan yang di barat itu emas dan perak atau hanya emas saja atau perak saja yang punya rincian. Kalau banyak tidak boleh, kalau sedikit hanya untuk hajat itu boleh. Itu dua-duanya menurut Imam Ar-Rafi'i. Kemudian wa amma darbatul zahabi fatahrumu mutlaqan. Ini menurut Imam Rafi'i. Jadi Syekhuna Nawawi kan faqihuna bin Hajar ketika berta'arud antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, mana yang dimenangkan? Itu kan jelas. Tetap lebih dimenangkan kaul Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa dabbatul masjidi harim mutlaqan kazal imamun Nawawi haqqah. Ini syairnya. Ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi pendapat-pendapat lain yang berkembang juga tidak hanya satu dalam hal ini, sehingga di kitab-kitab lain kita menemukan bahwa itu makruh. Sehingga contoh kasus yang nyata sekarang di Masjid Nabawi itu emas yang di atas itu, terutama di Raudhah itu. Kalau kita baca sejarah Masjid Nabawi itu bukan puluhan kilo, tapi ratusan kilogram emas yang diwakafkan untuk kepentingan masjid. Tapi kembali kepada kalau ada yang bahasan bukunya ada terkait dengan ina. Jadi bejana wadah yang dipakai untuk makan atau minum, kecuali sejadah. Itu mungkin masuk pembahasan karena termasuk alat dalam kata wa ghairihima di matanya yang tadi, selain makan dan minum dan untuk selain keduanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian apa lagi terkait dengan lumpur tadi di awal, masalah mustamal ini. Ya, masalah air mustamal. Ada. Masalah. Ya, selesai. Jadi kalau ini ada namanya al-abidan, ada namanya al-ladha, al-ladhain, al-izarain. Ini termasuk jenis rambut yang tumbuh di bulu yang tumbuh di bagian wajah. Tadi kalau di matanya disebutkan jenggot perempuan sekalipun tebal wajib diratakan basuhannya. Padahal kalau laki, kalau dia tebal sunnah rata ada ruksok, kalau tipis dia wajib dibasuh di kulit-kulit tempat tumbuhnya jenggot yang jarang atau tipis. Nah, untuk bulu, semua jenis bulu yang tumbuh di muka ini wajib dibasuh, termasuk bulu aten-aten ini. Ya.
Karena dia bukan di atas tubuhnya, tapi di depan telinga kan. Ya, sementara yang namanya wajah itu ma'bainal udhunaini arban, antara dua telinga kalau posisi ukuran lebarnya. Maka setiap bulu yang tumbuh itu wajib dibasuh. Masalah cara wudhu kita sudah benar atau salah, ini menjadi PR kita. Menjadi PR kita, tugas kita untuk sama-sama menginformasikan tata cara wudhu yang benar kepada para kaum hawa atau ibu-ibu kita ataupun siapa saja. Sekalian kebetulan masih di wilayah muka kepala. Tadi penjelasan Tuan Guru menyapu kepala atau rambut. Mohon penjelasan. Kalau Imam Syafi'i cukup menyapu beberapa helai rambut, tapi ketika orang yang berwudu tidak punya rambut, Bagaimana? Iya. Harus dia pinjam rambut teman dulu. Ya botak misalnya. Nah, dari mohon penjelasan artinya kalau tadi kan cukup bisa di belakang, kena pakai apa alat. Nah, penekanannya dalam kitab ini apakah yang dibasuh itu kepala atau rambut? Baik. Terima kasih. Jadi untuk poin yang berikutnya terkait dengan rukun wudhu kan ada yang berapa jadinya? Yang keempat ya. Niat, muka, tangan, kepala. Nah, kepala. Jadi ketika disebut kepala, ada dalam ibarat juga kita menemukan masru ba'din min basyaratir ra'si au sya'rihi. Itu au itu litakhir. Ketika tadi tidak punya rambut, harus repot cari rambut teman dulu, tempel di kepala dulu biar ada yang kita masuk. Atau ketika dia botak tidak punya. Makanya tadi di awal saya bilang setiap orang yang hidup mesti punya kepala, belum tentu punya rambut. Makanya kata kepala lah yang lebih menang daripada kata rambut. Ketika tataran pelaksanaannya, kenapa dia pakai rambut? Itu ada pilihannya. Ketika dia mengusap rambut atau kepala itu, jadi rambut sama kepala ini seolah-olah dihukum satu dalam pelaksanaan, tapi pilihan dalam praktek. Dalam artian kalau punya rambut tadi, kepala itu tidak mengatakan basyaratir ra'si, kulit kepala. Untung tidak mengatakan kulit kepala. Umumnya setiap kepala punya rambut, maka rambut itulah yang mewakili kepala. Nadir, jarang kalau kepala tidak punya rambut. Kecuali teman saya dulu mahal, ada satu dari dulu tidak punya rambut sampai hari ini masih tidak punya rambut. Masih ingat yang dari Kelayu? Ya. Oh bukan dari Kelayu, dari Mambon. Teman kita satu dari Mambon tidak punya rambut, bulu alis pun tidak punya. Saya tahu orangnya itu. Makanya ketika teman semua bundut, kok sendirian dia punya rambut? Ternyata rambut yang dipakai adalah rambut aspal kan? Ada dari Mambon itu teman kita itu satu. Tidak punya rambut, bulu alis pun tidak punya. Bulu alis tidak punya, bulu mata tidak punya, sepi. Tapi dia itu miliarder, orang kaya di Mambon. Mana pilihannya sekarang? Tidak punya rambut atau kaya? Ada itu. Nama teman kita itu Musyaddad. Mungkin ada yang kenal, saya nggak kenal. Saya tahu orangnya. Ya, karena teman mondok saya di Pancor itu orang Mambon 2-3 orang. Dia sering ke sana, baru saya tahu. Oh pantas waktu kita mundur semua dia ada rambutnya terus. Nah, itu ternyata bulu palsu yang dipakai. Tapi kaya orangnya. Sekarang milih punya rambut, punya bulu atau
kaya, atau sebaliknya tidak punya bulu rambut tapi kaya, atau punya bulu rambut dan kaya. Kaya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah. Rambut juga tinggal milih-milih rezeki. Kalau mau banyak rezekinya, punya rambut, punya harta, itu baru bagus. Sadar teman-teman kita dari Mampang. Tidak punya bulu alis pun tidak punya, sepi sudah. Itu saja mungkin. Jadi rambut min zikri ra'si wa iradati sya'ri, atau sebaliknya min zikri sya'ri wa iradati ra'si. Itu sebenarnya dia pakai memusat, Pak. Tidak pakai membasuh, tidak pakai ghusl. Kalau ghusl harus harus ada air yang mengalir. Ya, harus ada air yang mengalir. Kalau tadi wa illam yataharrak, wa illam yuharrik, sekalipun dia tidak gerakkan kepalanya. Kalau dia punya rambut tidak gerakkan, mungkin tak? Dengan air yang hanya modal basah di telapak tangan bisa tak sampai ke kulit kepala? Tidak mungkin sampai. Lagi rambut perempuan yang jauh lebih tebal dan panjang daripada kita laki-laki. Nah itu. Mungkin itu saja dari saya. Kira ada tambahan dari yang Mukarram? Terima kasih Bapak. Di sini banyak penjelasannya sebenarnya terkait dengan itu, tapi waktu tidak bisa kita sampaikan. Terus sebelum saya bawa ini ada penjelasan model sekarang yang kita butuhkan di sini, tapi kitabnya banyak dijual di Mahat, jadi banyak dijual. Takriratus Sadidah itu. Jadi terkait dengan ukuran liter juga kita temukan di kitab ini. Kalau kitab-kitab yang lebih dulu kita tidak temukan ukuran liternya. Ini terima kasih, mohon maaf kalau sekiranya kurang pas, nanti disampaikan lagi, nanti diperbaiki. Kalau ada hal-hal yang keliru, itulah kelemahan saya pribadi dan itu kita koreksi bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta. Saya yakin peserta masih banyak yang akan ditanyakan, tapi karena waktu yang membatasi kita, kalaupun itu masih menjadi satu persoalan di pribadi, silakan mungkin persoalan atau pertanyaan itu dibuat dalam bentuk tulisan. Nanti mungkin ada waktu narasumber yang lain atau beliau untuk menjawab. Ini mungkin harapan dari kami setelah wawancara. Akhirnya apa yang kita terima dari beliau dari awal sampai akhir, mudah-mudahan semua itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal soleh kita di sisinya. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna aslamtana wa bi'ilmaka yanfa'una wa wa qarabatil lana fi dinina ma'al kulli unsa wa zakaru rabbi wa'firna wa wa'firhum lima ta'li qawla wa'fi'anka wa ma warzuqil qur'an imam wa akhirna asqiya ulama narza bil khair wa nufa kulla syar Rabbana aslih lana kulla su'un wa akhirna minkum waqdi anna Rabbana kulla duyun wa kulla ta'iyana rasul manun wa Rabbana ya dzal jalali wal minnan nusuran li wa nahmudil wa
صبي الغرر أمررت كفا سبحت فيها العصا وأرواح الجلسة بماء العبير على العرش ومعاذ وعلى ذريته وبطنه وظاهره أمررت كفا سبحت فيها العصا وأرواح الجلسة بماء العبير على العرش ومعاذ وعلى ذريته وبطنه وظاهره. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين. اللهم شفع فينا، اللهم شفع فينا، اللهم شفع فينا. لا اله الا انت سبحانك كنا من الظالمين. اللهم لا تدعنا هذا ذنب الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا عسرا الا يسرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طالب العلم الا زكيته وعلمته، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة قضيتها وأنت لنا فيها صلاة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واغفرنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك فيما أعطينا. اللهم ارزقنا العلم والعمل، اللهم ارزقنا العلم والعمل، اللهم ارزقنا العلم والعمل، واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir seluruh rangkaian acara kita pada hari kedua ini. Dan mari dengan mohon Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dari pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi sebelum kita akhiri, kita adakan foto bersama sebagai kenang-kenangan kita yang sudah bersama di tempat ini mengadakan acara daurah dihadiri oleh Al-Mukarram Dr. Haji Masyhur Wajah. Silakan ya. Banding saja ya.